untuk sama-sama kita melihara adab-adab kita ketika mana majlis itu. Dan ini sangat ditekankan oleh bagi Syekh dalam majlis ini. Bolehlah dielakkan untuk kita semua daripada bermain gadget, dan juga sila awasi anak-anak tuan-tuan atau perempuan ketika mana dalam majlis ini, dan sila pelihara kedudukan tuan-tuan masa dalam majlis ini. Moga-moga dengan beradab kita dalam majlis ini memberikan kita banyak manfaat, memberikan kita perolehan ilmu yang baik insya-Allah pada malam ini. Saya kira sekadar itu saja untuk maklumat. Dengan itu majlis menyambut dan persilakan Fadil Syekh untuk menyampaikan kuliah maghribnya. Falyatafaddal mashkuran. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin, Nabil Qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. يا مدبر دبر يا ميسر يسر يا مسهل سهل برحمتك يا أرحم الراحمين. Untuk kita mencapai satu target, baik dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, dalam dunia ekonomi, atau juga merancang untuk kita mencapai suatu keinginan, maka dengan kita labudda minat takhtit. Mau tidak mau dengan kita akan rancang yang pertama, dan juga kita atur yang kedua, agar bagaimana dengan kita dengan perjalanan dan juga dengan pengorbanan yang kita lakukan itu tidak akan menjadi sia-sia. Dalam sebuah hadis dinyatakan husnul tadbir, pengaturan strategik yang bagus, itulah merupakan separuh daripada kehidupan. Husnul tadbir itulah nisful ma'isyati, separuh daripada kehidupan. Agar bagaimana dengan kita akan mendapatkan rumah tangga yang harmoni, agar bagaimana dengan kita mendapatkan usaha dan penghasilan yang stabil, agar bagaimana dengan kita dapat mampu untuk merancang dan mentadbir sebuah negara yang ideal, agar bagaimana dengan suasana dan keamanan akan terjaga dan terkawal dengan baik, itu kena memerlukan rancangan tadbir yang baik. Dan inilah yang berlaku, inilah yang dilaksanakan oleh Sayyiduna Rasulullah SAW dalam rangka untuk mewujudkan sebuah negara Islam yang akan berdaulat dan juga akan memerintah di kota Madinah, di mana dengan strategik daripada beliau takhtit at-tadbir yang Nabi kita laksanakan mungkin jarang-jarang disentuh dan juga jarang-jarang kita bicarakan, di mana dengan permulaan daripada hijrah yang itu adalah merupakan titik tahawul, titik permulaan dalam wujudnya negara Islam yang ideal, yang akan jadi panutan dan ikutan kepada semua umat di mana saja mereka berada, yang terbaik dengan segala-galanya. Bermula daripada tidak ada, bermula daripada kosong, tapi justru yang terbaik dengan pengaturannya, pentadbirannya, perekonomiannya, kehidupannya, keamanannya, kesejahteraannya, yang dengan Putrajaya saja tidak mampu untuk mengatur strategik yang seperti itu, yang dalam waktu relatif singkat ternyata tidak lebih daripada hitungan 10 tahun daripada I sampai kepada Z, segala ketentuan undang-undang Islam itu terlaksana dengan sempurna. Kita sudah dalam berapa lama sebelum kita pindah ke Putrajaya, Indonesia juga dengan Jakarta dan juga dengan mahkamah dan juga dengan pengadilannya, dengan DPR dan juga dengan MPR-nya dengan sebutan di sana,
sudah berusia sekian abad, dalam berapa ratus tahun, ternyata dengan kita masih belum berhasil. Jangankan untuk melaksanakan syariat Islam, untuk melaksanakan hukum hakam yang memasyarakat dalam kehidupan umat beragama, untuk kita memastikan atau juga untuk kita melihat dan membuktikan salah satu daripada undang-undangnya terlaksana dengan baik, katakan saja dengan sembahyang. Apakah kira-kira umat Islam sudah sembahyang secara 100%? Kita tidak dapat menjawab seperti itu. Daripada sejumlah tidak kurang dalam 1.000 juta umat Islam, 1 billion lebih, itu mungkin dapat kita pastikan tidak kurang daripada dalam separuhnya tidak sembahyang. Ini baru dengan sembahyang yang terpenting dalam agama. Imaduddin, tonggak dan tiang agama itu adalah sembahyang. Nanti terus dengan kelanjutannya, dengan jilbabnya, kerudungnya, misal saja, minta maaf saya menyimpang sedikit, macam-macam jenis tudung yang diproduk, yang dibuat, yang saya tahu nama-namanya di sini ada Khadijah, ada namanya Lenopa, ada yang namanya Farida, ada yang namanya Arina atau Arnia atau apalah. Itu ternyata masih ramai lagi di kalangan wanita-wanita muslimah yang tidak pakai tudung. Jadi bukan karena cerita kita kekurangan produk, bukan karena cerita kita kekurangan tudung, kekurangan kain. Gudang kainnya di negara kita, gudang pakaiannya di negara kita, tapi masih ramai lagi di kalangan wanita-wanita kita yang berpakaian sekerat-sekerat saja, yang tidak menutup aurat. Ini bukan cerita tentang pramugari atau juga dengan pelayan-pelayan restoran yang mundar-mandir ke sana kemari daripada jabatan kepada jabatan, daripada kementerian kepada kementerian pun ternyata untuk dengan seumpama tutup aurat pun kita masih belum mampu. Apakah karena kita tidak ada tadbir, kita tidak punya strategi yang bagus untuk kita memanage perjalanan negara atau juga umat dan bangsa, atau seperti apa? Maka dengan kita mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat mengamat dan juga dapat memahami, dan kita mendapatkan wawasan yang terbuka tentang bagaimana dengan strategi hijrah baginda Rasulullah SAW ke Madinah yang hanya dalam hitungan waktu tidak lebih daripada 10 tahun. Ternyata daripada alif lam mim sampai kepada minal jinnati wan nas. Apakah kira-kira dengan undang-undangnya, dengan peraturannya, dengan halal dan haramnya, dengan nasihatnya, bimbingannya, perekonomiannya, keamanannya, kesejahteraannya, ataupun juga dengan undang-undang hudud dan juga dengan yang seumpamanya, tidak ada satu yang terkecuali dengan kesadaran yang ideal, dengan keinsafan yang ideal, dengan amal ubudiyah yang baik, ketenangan yang baik, kesejahteraan yang baik, hubungan yang baik, lingkungan yang baik, pergaulan yang baik, yang terbaik mereka dengan segala-galanya. Perekonomian yang serba tidak ada, pertahanan yang serba tidak ada, perlengkapan yang serba tidak ada, tapi ternyata dengan mereka mampu untuk mengalahkan pasukan yang terhebat dan yang terlatih, lengkap dengan ekonominya, lengkap dengan persenjataannya, dan juga lengkap dengan segala keperluannya, dengan jumlah bilangan pasukan yang lebih ramai, dengan bekalan dan persiapan yang lebih banyak, dan juga dengan kemampuan yang terlatih, ternyata dapat dikalahkan oleh 313 orang sahabat, yang kuda hanya setakat ada 2 sahaja. Onta tidak lebih daripada kira-kira dalam 80-an, itu pun digilirkan oleh lebih daripada 300 orang sahabat, yang sehingga dengan baginda Nabi pun SAW pun juga mendapatkan giliran yang sama. Nabi kita bersabda, oke, persilakan awak untuk mengambil giliranmu, aku bila berjalan. Jadi kata sahabat tadi itu, tak tegama lah sahabat tengok Nabi kita berjalan, tak akan aku naik kuda atau naik onta, dak-duk, 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 Nabi kita jalan kaki. Jadi dengan sahabat tadi itu rasa tidak sopan, tak tegama kan, tak tegama, tak sampai hati kalau melihat Nabi kita berjalan kaki dengan beliau naik onta. Nabi kita bersabda, awak tidak berarti lebih kuat daripada aku, dan aku juga tidak terkaya dengan anugerah rahmat pahala ganjaran daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi bagaimana dengan permulaannya? Permulaannya tadi tidak disebut topik yang kita bicarakan, bahwa ini tentang apa.
Saya pun baru dapat daripada WhatsApp saja, tidak ada persediaan nih. Cuma hanya ngonsip di kepala pada masa dalam perjalanan. Petang tadi baru ditunjukkan tentang strategi hijrah atau apalah lebih kurang macam itu. Jadi pun bermain, akhirnya sembahyang pun jadi tidak khusyuk nak cakap tentang apa. Kenapa? Strategi yang seperti apa? Masya Allah, tabarakallah. Apakah kira-kira dengan permulaannya? Tengok permulaannya. Mungkin kita pernah mendengar dalam catatan sejarah ada 2 pertemuan Baginda dengan kaum Ansar yang disebut dengan Bai'atu Al-Aqabatil Ula dengan Bai'atu Al-Aqabatis Tsaniyah. Pertemuan yang pertama dengan kaum Ansar di tanah suci Mina pada musim haji bersama kira-kira dalam 13 orang daripada warga Ansar yang sudah masuk Islam. Pertemuan yang berikutnya kira-kira dalam 70 orang daripada mereka, dan yang menjadi moderatornya pada malam hari itu adalah Pak saudara baginda Nabi Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib yang pada saat ketika itu belum lagi masuk Islam. Tapi membela baginda, membela kebenaran, membela segala-galanya tidak ada tandingannya. Dalam waktu yang sama, yang walaupun dengan beliau orang yang pertama yang tidak akan tegama membiarkan bagi Nabi sengsara dan menderita, tapi dengan beliau di antara daripada yang tidak percaya dan juga tidak beriman dengan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjanjiannya keluar di tengah malam satu persatu, jangan secara berombongan, jangan sampai mengundang perhatian di suasana yang hening dan gelap gelita. Di saat mereka lagi sedang tidur nyenyak, delegasi yang 70 orang tadi itu mengadakan perbualan dan perbincangan di tengah malam di mana Al-Aqabah, tempat kita melontar Jamratul Aqabah. Masya Allah, tabarakallah, perjanjian demi perjanjian, pertanyaan demi pertanyaan, yang dengan baginda meminta kepada mereka supaya tidak terperangkap, supaya tidak terjebak, supaya tidak sampai nanti setelah ke sana menyesal dan teringin untuk patah balik atau juga kembali kepada negara asal. Jadi Nabi kita meminta agar dengan pembelaan mereka nanti kalau aku hijrah ke Madinah, seperti dengan kalian membela anak cucu, anak saudara, adik-adik kalian sendiri. Sebagaimana kalian membela hartanya, keluarganya, adik-beradiknya, sanak saudaranya, seperti juga dengan kalian memberikan perlindungan kepada kami. Akur, satu pertanyaan. Kalau kami mampu untuk membela baginda dalam keadaan yang seperti itu, seperti kami mengamankan harta kekayaan kami sendiri, seperti kami mengamankan adik-beradik dan sanak saudara kami sendiri, seperti kami mengamankan istri, anak, cucu, dan juga dengan keluarga kami sendiri, apa balasannya? Imbalannya apa? Kan bahasa sekarang, bagi, khud, ambil, berikan. Apa yang awak nak bagikan kepada aku? Dunia kita sekarang, khudz, ambil, dan juga diserahkan. Jadi dengan pertanyaan daripada mereka, kalau kami mampu untuk melaksanakan dan memenuhi segala persyaratan daripada baginda, apa saja habuan yang akan kami dapatkan? Nabi kita bersabda surga. Itu saja, titik, selesai. Dada nanti kamu naik pangkat, kamu nanti akan ditugaskan di Putrajaya, kamu nanti akan jadi menteri, kamu nanti akan jadi yang berhormat, ada. Nabi kita kata masuk surga, itu saja. Masya Allah, tabarakallah. Kaum Ansar yang 73 orang pada waktu itu merasa cukup dengan janji dan juga dengan habuan yang Nabi kita janjikan, yang Nabi kita sampaikan kepada mereka. Ini usaha dan langkah pertama yang Nabi kita lakukan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau begini keadaannya, yang tertindas, yang terseksa, teraniaya, yang dipukul, yang dibunuh. Sayyidatuna Sumayyah, mak kepada Ammar bin Yasir, dibunuh di kemaluan. Sehingga Ammar dibakar hidup-hidup tapi tidak meninggal. Nabi kita doakan, moga dengan api yang membakar Sayyidina Ammar bin Yasir itu menjadi badan wasalama. Bukan sakat sejuk, tapi sejuk yang menyelamatkan. Akhirnya dengan beliau tidak terkesan dengan api. Sejumlah berapa yang terseksa, maka dengan beliau, dengan strategi yang kedua, dengan baginda menyarankan kepada para sahabat sebagian untuk berhijrah ke Habasyah, sebagian untuk berhijrah ke Madinah. Masya Allah, tengok kenapa ke Madinah. Jadi dengan kita,
Kalau seandainya dengan kita yang walaupun dijanjikan Syekh ke Singapura sajalah, atau ke Afrika Afghanistan sajalah, atau mana sajalah. Jadi dengan kita mesti remang-remang kena pikir dulu. Ini negara kita tidak pernah sampai ke situ. Yang dengan kita disuruh ke Australia, ke Kanada, atau juga California misalnya. Masya Allah tabarakallah, seperti Ustadz Fadli Amani yang walaupun bukan berhijrah ke sana, tapi datang ke sana. Yang pada saat ketika itu mungkin terlepas daripada tatapan dan pandangan beliau dan juga dengan kita semuanya. Yang kalau kita habis umur di sana, bagaimana kira-kira? Apakah dengan negara tersebut mampu dan berkenan dan bersedia untuk menerima jasa kita untuk kita dikuburkan di sana atau seperti apa? Kan itu belum dipastikan. Ternyata seperti itu peraturannya. Baginda Nabi tidak demikian. Sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, Nabi kita perkenankan kepada para sahabat untuk berhijrah terlebih dahulu. Berarti aku sudah ada kekuatan di sana. Ya kalau padaku, katakan saja orang tempatan ternyata tidak tepat janji, ternyata bersekongkol, atau juga bertujuan jahat, atau ingin memperangkap, aku sudah ada teman di sana. Aku sudah ada pasukan di sana. Aku sudah ada kumpulan di sana. Aku ada beberapa tentara-tentara yang siap mati untuk membela kebenaran. Ini diantara daripada tujuan. Kenapa dengan baginda menyarankan dan juga mengizinkan agar dengan para sahabat Nabi berhijrah ke Madinah sebelum Nabi kita berhijrah sampai atau datang ke sana. Kemudian juga Masya Allah Tabarakallah, tidak ada seorang pun yang tahu tentang perjalanan hijrah baginda ke Madinah nanti. Tidak ada, sebab yang bagaimanapun mungkin salah tidak disadari, takut kalau ada yang membocorkan, takut atau kalau ada yang tidak kuat rahasia, takut kalau ada yang merepek. Sehingga pada saat Sayyidina Abu Bakar nak berhijrah, Nabi kita bersabda, as-sohbah insyaallah, bersama saya insyaallah. Tapi dalam waktu yang sama Nabi kita bagi tahu bila kita nak berhijrah, bila kita nak pergi. Sebab dalam dunia komunikasi canggih, yang walaupun kita senyap-senyap saja, akan ada orang yang tahu kita tuh nak kemana. Akan ada yang mengintai-ngintai kita. Nanti orang pada tahu semuanya, bocor rahasia kita. Nabi kita tidak pernah menceritakan. Di samping juga dengan baginda betul-betul pasrah kepada Allah pada hari, pada waktu, pada malam, pada jam, pada saat, pada detik yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Pada tutah Nabi kita bergerak, berhijrah daripada kota Mekah menuju kota Madinah. Ini diantara daripada strategi hijrah yang sering disentuh tentang persiapan yang sebelumnya, pengamanan waktu Nabi kita kalau sudah sampai di Madinah berikutnya. Di samping juga dalam masa perjalanan Nabi kita tidak ikut jalan tol dan juga tidak ikut jalan kampung, jalan yang biasa dijalani oleh orang ramai. Nabi kita mengambil jalan sahir, jalan tepi pantai, tepi laut. Sebab kalau dengan jalan yang biasa mudah dikesan, dikejar dadadak. Dan itu pun dengan al-qiyafah, ilmu qiyafah, yang itu adalah merupakan salah satu daripada bidang ilmu yang dipakari oleh orang-orang Arab pada saat ketika itu, ilmu qiyafah. Artinya dengan seseorang itu boleh melihat dan juga boleh membaca bekas daripada seseorang. Haji kita kali pertama berjumpa di sini. Kalau Haji bangun daripada tempat situ, saya boleh cam Haji ini punya anak dalam berapa orang. Saya boleh tahu dengan perempuan itu kalau pada tuh dia bangkit daripada tempat duduknya, apakah perempuan itu dara, gadis, atau perempuan itu sudah janda. Itu namanya ilmu qiyafah. Kita tak pandai. Kalau ada ilmu itu sampai sekarang teruhlah aku. Kalau sampai orang boleh tahu daripada tempat duduknya, bekas dia duduk. Sehingga kenapa tidak ada yang namanya OS, tak ada yang namanya apalagi satu GPS juga tak ada, itu tidak ada. Tapi ternyata ilmu qiyafah sudah mampu untuk memperkenalkan kepada mereka
sekarang jalur yang mana satu, jalan yang mana satu yang ditempuh oleh baginda dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah tabarakallah, ini satu perkara yang luar biasa yang dengan mereka boleh tahu perjalanan baginda yang walaupun bukan jalan yang biasa ditempuh oleh mereka, tapi ternyata Masya Allah tabarakallah suatu hal yang menakjubkan. Mereka boleh tahu sampai ke Gua Thor, tempat persembunyian baginda. Cuman setelah sampai ke sana kesan sudah tidak ada. Kenapa? Karena ada kambing dan lain sebagainya yang menghilangkan kesan telapak onta Nabi kita yang sedang bersembunyi di dalam gua. Itu juga strategi daripada beliau, supaya jangan sampai nanti dengan mereka dapat mengesan daripada bekas telapak kaki onta atau bekas telapak kaki mereka berdua yang sedang bersembunyi di dalam gua yang menakjubkan. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya terdapat salah seorang saja daripada mereka yang menondokkan pandangannya, membungkuk, merokok seperti itu, akan kelihatan kita sedang bersembunyi di dalam gua Thor. Nabi kita dengan keyakinan yang kental, dengan keyakinan yang tidak ada duanya, keyakinan yang tidak dimiliki oleh sesiapapun, memperkatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk memotivasi iman dan yakin, untuk memantapkan keyakinan beliau kepada Allah Jalla wa'ala. Ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma, bagaimana keyakinan Anda dengan dua orang hamba Allah yang sedang bersembunyi, Allah yang memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada mereka berdua. Tenang, Sayyidina Abu Bakar yang menangis pada siang atau pada malam hari itu, Masya Allah tabarakallah, hati beliau pun juga jadi tentram. Nabi kita pun juga merasa tenang dan yakin pertolongan Allah, nusrah daripada Allah itu akan sampai kepada mereka. Itu diantara daripada strategi hijrah yang diasuh, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi itu bukan yang terpenting daripada segala-galanya. Yang tidak banyak disentuh atau tidak pernah disentuh langsung, persiapan dakwah, persiapan beliau untuk mendidik, untuk menanamkan iman dan yakin, dan juga untuk meletakkan agar dengan keyakinan itu betul-betul bertapak di dalam pangkalan kalbu, di dalam pangkalan hati mereka. Nabi kita tidak berbicara tentang hukum hakam, Nabi kita tidak berbicara tentang halal dan haram, Nabi kita tidak berbicara tentang undang-undang, Nabi kita tidak berbicara tentang aturan, Nabi kita tidak berbicara tentang kewajiban, Nabi kita tidak berbicara tentang yang ini wajib, yang ini tidak, ini ditinggalkan, ini dikerjakan, tidak. Selama tidak kurang daripada 13 tahun yang Nabi kita ajarkan, yang Nabi kita sampaikan, pendidikannya, tarbiyahnya, pengajiannya, kuliahnya, panduannya, bimbingannya, nasihatnya tentang akidah. Tanamkan keimanan dan keyakinan terlebih dahulu di dalam hati para sahabat selama tidak kurang daripada 13 tahun. Ini yang tidak kita laksanakan di negara kita. Ini yang kita tidak laksanakan di jabatan kita. Ini yang tidak ada di negara-negara Islam dewasa ini, di mana dengan upaya selama tidak kurang daripada 13 tahun yang menjadi asbab utama berhasil dan wujudnya negara Islam di Madinah, dan dengan mereka dengan kedaulatannya mampu untuk mempraktekkan dan juga untuk melaksanakan apa saja dengan rentah, dengan tetesan air mata, sedih dan kecewa, menangis, Masya Allah tabarakallah, yang kalau saya tidak ikut terbabit dan tidak terlibat dalam satu peperangan. Peperangan itu bahkan bukan makan roti canai. Peperangan itu bukan berarti pergi ke tempat kenduri kawin terus makan, Masya Allah tabarakallah, masak kawah namanya, masak kawah, gulai kawah, sama aja lah. Gulai dengan masak sama. Kalau tadi masak, tak jadi masak juga, karena dimasak dulu. Gulai kawah kah? Atau juga dengan gulai 3 rasa atau kari atau masak 3 rasa kah? Atau juga 4 rasa kah? Sebenarnya kalau masakan itu disebut gulai 3 rasa itu tidak adil. Sebab perincah yang masuk ke dalam masakan itu bukan setakat 3 aja. Jadi kita tidak menampilkan peranan daripada garam. Ada di situ 3 rasa, mungkin barangkali saya tidak pasti 3 rasa itu apa, manis, masam, cuman rasa 3 rasa, atau namanya aja.
Masa 3 rasa itu apa sebenarnya? Rasa masam ada, rasa manis ada, rasa asin, segar. Lebih kurang lah. Tak kisah. Masya Allah, tabarakallah. Allah, kita sebut dengan masak 3 rasa. Itu dengan makanan. Jadi dengan beliau, seketika sebelum hijrah ke Madinah, yang Nabi kita tanamkan ke dalam kalbu dan juga dalam pangkalan hati para sahabat, iman dan yakin. Ini tanamkan keyakinannya terlebih dahulu. Kalau sudah yakin, itu mudah saja nanti untuk kita arahkan kemana. Kita suruh duduk, kita suruh pergi, suruh tidur, berbaring, tinggalkan, berjuang, berperang, sembahyang, puasa, hudud dan lain sebagainya, itu semuanya menjadi ringan. Kenapa? Sebab sudah ada pangkalan yakin di dalam hati. Yang sehingga la ilaha illallah, jihad, seruan jihad, bukannya setakat yang sehat-sehat, yang segar, bukan. Sampai yang buta pun juga datang. Ngapain lu buta? Ini menyusahkan, akan membanyakan jumlah pasukan kita yang tewas, yang akan korban. Kalau awak yang buta itu nak buat lagu mana? Tapi ternyata yang buta-buta, yang pincang pun juga menangis. Kita yang pincang sujud syukur karena tidak diikutkan. Alhamdulillah anak. Coba bayangin kalau saya tidak pincang, saya disuruh ikut perang juga mampu laku. Yang ini yang pincang menangis, yang buta menangis, yang uzur menangis. Menangis juga yang sehat-sehat di saat mereka tidak punya tunggangan. Memangnya kemana? Kalau ada tunggangan, ada perlengkapan perang, berarti berperang di jalan Allah. Berperang berarti mencabar kematian. Bukan berarti kawin, bukan berarti makan, bukan berarti mendapatkan kemewahan hidup. Tidak, cabarannya al-maut, kematian. Tapi bukan seronok saat ketika tidak ikut serta, justru sedih, menangis, kecewa betul. Kenapa aku tidak ikut serta dalam peperangan itu? Itu kenapa sampai boleh semacam itu? Sebab karena sudah ada didikan iman dan yakin, sudah tertanam, sudah terpahat, sudah terukir di dalam lubuk hati, di dalam benak hati mereka masing-masing. Yang namanya berperang itu berarti jihad, yang namanya berperang berarti syahadah, yang namanya berperang itu berarti masa depan, yang namanya berperang itu berarti kebahagiaan, yang namanya berperang itu berarti surga. Sehingga sampai ada di antara daripada mereka pada peperangan yang pertama, di genggam tangannya terdapat beberapa biji buah tamar. Kata sahabat yang bernama Amr ibn Jamuh radhiyallahu taala anhu, kalau untuk aku masuk surga selepas aku menghabiskan beberapa biji tamar ini, terlebih dahulu itu lama sungguh baru masuk. Kita bukan sekarang habiskan tamar, singgah makan nasi mandi dulu. Mandi dulu lah, kita singgah dulu lah. Ini masih ada setengah jam nanti. Lagipun bukan saya yang khatib, bukan kita yang imam. Singgah dulu lah, tuh ada nasi mandi di seberang sana situ. Makan nasi mandi. Padahal kita tahu yang pergi jam pertama pahalanya sama seperti kita menyedekahkan 1 ekor lembu. Jam kedua kambing, jam ketiga ayam, jam keempat telur, jam kelima tidak dapat apa-apa. Restu kita tidak dapat apa-apa. Kenapa? Imam khatib dah menyampaikan khutbah yang kedua, sudah hampir turun daripada khutbah yang kedua baru sampai. Duduk belakang sekali, datangnya akhir sekali. Baru imam salam pertama udah balik ada orang tadi itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini keyakinan kita. Kita tidak yakin dengan janji yang Nabi kita janjikan. Itu yang tidak kita miliki. Ini strategik yang terpenting dalam perjalanan hijrah. Nabi kita tidak menanamkan kepahaman tentang perekonomiannya, tentang kekuatannya, tentang strategi peperangan atau juga dengan teknologinya, ataupun juga dengan perekonomiannya, politiknya. Tidak. Yang Nabi kita tanamkan selama tidak kurang daripada 13 tahun, iman dan yakin.
Alhamdulillah sudah betapa di sini. Masya Allah, tabarakallah. Setelah Nabi kita sampai ke sana, disambut dengan tala al-badru. Kan kalau kita ada orang tempatan, dalam waktu yang sama ada orang kita sendiri. Senang diatur. Jadi misalnya kita akan ngadakan program di Jakarta. Jangan bergantung dengan orang Jakarta saja. Kita hantar juga kru, kita hantar pasukan grup daripada kita di sini. Ya paling tidak dalam beberapa puluh orang. Sebab ini adalah konferensi tingkat dunia internasional akan melibatkan seluruh negara Islam yang diadakan di KL. Maka yang walaupun orang tempatan ada juga, tapi masing-masing daripada kedutaan akan mengantar delegasinya untuk memastikan pada saat ketika berlangsungnya program itu di Jakarta, di mana dengan cadangan rencana yang kita rencanakan itu akan terlaksana dengan baik. Sebab kita tidak hanya bergantung dengan orang tempatan, tapi juga ada orang-orang kita sendiri yang dengan kita mudah berkomunikasi, yang dengan kita boleh sampai kepada matlamat dan juga dengan target yang kita inginkan. Itulah diantara daripada yang Nabi kita lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Ini Isa ada cik-cik ada tak ada? Dapat ada cicik-ciciknya. Udah masuk. Udah bunyi dah. Tak dengaran. Dengar atau tidak? Oke lah, kalau gitu kita berhenti sejenak. Kita break dulu untuk laluan azan. Dan kalau ada sembarang soalan, umum saja soalan ditulis atau nak ditanyakan langsung nanti mungkin selepas setengah jam daripada azan berkumandang. Hada wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ingat janji baginda adzan berkumandang senyap disahut dari awal takbir Allahu Akbar sampai kepada la ilaha illallah dengan iringan doa. Nabi kita berjanji untuk memberikan syafaat. Wajabat lahu syafaati, layak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat kepada orang yang menyahut adzan. Dan diakhiri dengan lantunan doa memohon al-wasilah maqam al-mahmud untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله ذلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Zikir, tasbih, tahmid, takbir sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la 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 ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Asal dari Kelantan, asal daripada Perlis, asal daripada Melaka, daripada tiga tempat di Semenanjung yang berbeda-beda, ketiga-tiganya datang bawa kamera. Yang ini sibuk dengan kameranya, ini juga sibuk dengan kameranya, yang ini siap dengan Facebooknya untuk pertanyaan yang menyusul. Kenapa agak-agaknya? Karena mereka bertiga ini, dan juga tidak ketinggalan dengan abang di situ, dengan keyakinan yang kental. Ketika dengan kita rekam, atau juga pada waktu kita mengikuti live dalam pengajian yang seperti ini, akan dapat ditonton oleh saudara-saudara kita yang bersama kita sekarang. Sampai ke Indonesia, sampai ke Jepun, sampai ke Korea, sampai ke Cina, sampai ke mana-mana mereka boleh tengok. Ucapan terima kasih. Tapi dengan percakapan dan perbualannya yang dimasukkan dalam Facebook itu bahasa Indonesia. Berarti orang Indonesia dari Kalimantan Selatan jauh sekali. Kenapa dengan kita? Kan jauh Kelantan untuk datang kemari. Jauh juga Melaka untuk datang ke sini. Lebih-lebih lagi dengan Perlis. Itu Darus Sunnah, Masya Allah. Datang kemari untuk susah-susah ngikuti program-program yang saya adakan di Putrajaya pun juga datang. Kenapa? Karena ada keyakinan. Yang seperti ini ada manfaatnya. Live seperti ini akan dapat dikongsi dan juga akan dapat ditonton dan diikuti oleh saudara-saudara kita di seluruh dunia. Satu. Kenapa? Karena yakin.
Ini kira-kira, ini kan surau nih, ini bukan masjid. Tak bersama lah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau seandainya letak kursi di situ, kita letakkan 3 biji bata, khatib sudah boleh khutbah. Taklah masjid dengan mimbar yang seperti ini. Ini mahal, apalagi kalau daripada Jati. Ini bukan daripada Jati. Tapi yang walaupun bukan daripada Jati, karena kita yakin dia boleh memberikan keindahan dan kecantikan. Yang dengan kita tatap, memang kelihatan lawak, memang kelihatan cantik, memang kelihatan bagus. Pakai salah kalau kita belajar sampai 2-3 ribu RM. Padahal kalau kita modal 100 ringgit pun cukup. Modal yang pertama kursi plastik, modal yang kedua kita letak 3 biji bata di situ. Jadi khatib diri atas 3 biji bata. Boleh nampak, tak ramai mana. Tapi kenapa kita beli yang seperti ini? Kenapa kita beli perabot daripada Jati? Kenapa dengan kita diletakkan LCD 2 samping menyamping, orang tak tengok situ, orang tengok ke saya. Ya kan? Kita menghadap ke situ supaya kita standby, mungkin dengan orang-orang yang di luar, mungkin juga dengan orang yang remang-remang penglihatannya. Saat ketika boleh menatap ke situ, lebih jelas dan juga kelihatan lebih cerah dan ceria. Jadi daripada pihak EJK yang walaupun surau ini kecil, kenapa diletakkan 2 LCD di samping menyampingnya? TV di tengah. Sebab yang walaupun kita belanja sekian duit, sebab memberikan keselesaan, kenyamanan, kemudahan kepada kita semuanya. Kenapa? Karena kita punya keyakinan yang seperti itu, sehingga dengan kita tidak merasa masalah keluar duit sampai sekian duit. Tidak jauh berbeda juga halnya, Masya Allah tabarakallah, dengan ekornya, dengan sound systemnya. Masya Allah tabarakallah, kenapa pula tuh kamera diletakkan di situ, di-adjust tadi itu kursinya, mejanya, mesti ada tanda di sini diletakkan di mana. Jadi saya tidak boleh memainkan kursi ini secara sembarangan. Sebab kalau saya bergeser seperti itu, separuh tubuh saya saja yang kelihatan. Kalau saya tinggi begini, berdiri begini, ada tak kepala saya di situ. Tak ada kan? Nah, itu keyakinan semuanya. Jadi itu rahasianya, kunci keberhasilan dakwah, kunci keberhasilan baginda Nabi dalam perjuangan beliau, kunci keberhasilan negara Islam yang pertama, sehingga menjadi negara ideal, panutan yang patut untuk dicontoh. Sebab langkah-langkah pertama baginda bukan atur perekonomiannya, bukan mengatur politiknya, bukan mengatur pembangunannya, bukan mengatur pertahanannya, bukan mengatur kehidupannya. Yang pertama sekali Nabi kita lakukan, tanamkan keyakinan di dalam hati para sahabat, yang kalau sudah yakin, senang kita nak inginkan seperti apa, kita berikan arahan seperti apa, kita berikan paduan seperti apa, dengan jawabannya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu adalah merupakan slogan daripada sahabat. Tidak ada yang memperi, tidak ada yang menolak, tidak ada yang membangkang, tidak ada yang menyalahkan. Sebagaimana di negara kita. Di negara kita bicara tentang syariat, bicara tentang undang-undang Islam, bicara tentang hukum hakam, berbicara tentang hudud. Oh, katanya takkan perempuan harus diwajibkan memakai jilbab, memakai pakaian busana muslimah yang menutup seluruh anggota tubuh. Memangnya perempuan itu nasi lemakkah sehingga sampai dibungkus? Kan ada kata-kata begitu. Begitu juga tentang sorban. Dulu pernah diperkatakan, "Cuk guru jangan pakai sorban, nanti oksigen tidak masuk." Kalau pakai sorban oksigen tidak masuk. Kalau tak pakai sorban, kena terlampau oksigen banyak masuk ke kepala, itu yang membuat pikiran jadi nyanyuk. Minta maaf lah bahasanya, sama-sama salah lah. Yang katakan nyanyuk juga salah juga, yang mengatakan oksigen tidak masuk juga salah juga. Kenapa sampai diperi? Sudahnya kita tidak buat, sudahnya kita tidak. Ini bukan ceramah politik, saya bukan orang politik. Wah, nih kayaknya nih jauh indah, tadi jauh kuning, nih kuning kapetnya. Jadi permasalahan kita sekarang bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak yakin. Keyakinan belum ditanamkan kepada tiap individu rakyat. Dikenakan karena dengan latar belakang yang berbeda. Itu dari Yuki, yang ini Amsterdam, yang ini Prancis, itu Jerman.
itu pendidikannya Australia, itu pendidikannya Kanada, itu pendidikannya Amerika. Bagaimana dengan kita mampu untuk melaksanakan tuntutan hukum syariat Allah Jalla wa'ala yang seketika yang terbabit dalam pentadbirannya, yang terlibat dalam politiknya, yang terlibat dalam kepemimpinannya, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, bukan mengarah kepada Islam dan juga kepada kebenaran. Ini asbab musababnya. Makanya Nabi kita tidak usaha agar bagaimana kita mampu untuk menguasai perekonomian dunia. Tidak. Nabi kita tidak upayakan agar bagaimana kita mampu untuk menguasai politiknya pun juga tidak. Agar bagaimana dengan kita mampu untuk mengambil alih kekuasaan pun juga tidak. Nabi kita tanamkan iman dan yakin kepada segenap lapisan masyarakat, daripada yang paling kecil sampai kepada yang paling dewasa. Dua orang bertarung. Usia keduanya lebih kurang dalam 14-an tahun. Kedua-duanya mendaftarkan diri untuk ikut berperang pada peristiwa perang Badar. Nabi kita kata kepada yang dua orang tadi itu, kalian tidak cukup umur. Tapi Nabi kita ternampak yang salah satunya itu nampak lebih besar, nampak lebih gedean, lebih gede, lebih besar, lebih besar. Daripada yang satu itu. Oke, Nabi kita kata awak, oke boleh ikut. Apa kata yang kecilan? Ya Rasulullah, hak yang besar itu pada masa Gusti dengan aku bertarung dengan aku dengan permainan yang punya seperti Tom Yam atau Tomoe. Kalah dia dengan aku. Dia kalah. Takkan dia yang walaupun fisikalnya besar, gede, tapi dia kalah dengan aku. Aku kecil tapi aku menang. Akhirnya Nabi kita izinkan kedua-duanya. Bagaimana budak kecil seumur cakung siap untuk menjadi prajurit Islam berperang di jalan Allah Jalla wa'ala, karena yakin mati syahadah, mati surga yang menunggu. Ini yang Nabi kita tanamkan di dalam hati generasi yang pertama, yang jumlahnya tidak lebih daripada dalam beberapa orang. Sehingga setelah Nabi kita hijrah ke Madinah, kumpulan daripada warga tempatan, kumpulan daripada warga muhajirin yang berhijrah daripada tanah suci Mekah. Sehingga pada saat ketika itu turun beberapa ayat yang berkenaan dengan hukum hakam, yang berkenaan dengan perintah, yang berkenaan dengan undang-undang, yang berkenaan dengan hudud, berkenaan dengan sembahyangnya secara lebih lengkap. Sembahyang diwajibkan 2 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, itu saja yang diwajibkan. Sementara dengan puasa setelah Nabi kita ke Madinah, sembahyang hari lebaran setelah Nabi kita di Madinah, hukum hudud setelah Nabi kita ke Madinah, tidak ada seorang yang menolak. Kenapa? Sebab patuh dengan Allah surga balasannya, patuh dengan undang-undang kebahagiaan abadi dunia dan akhirat, melanggar peraturan neraka yang menunggu dalam berapa ratus atau ribu macam larangan demi larangan, masih ramai di kalangan pemimpin-pemimpin negara Islam yang mampu untuk melanggarnya. Jadi kita lebih takut dengan larangan manusia. Saya perhatikan, sebab saya diantara daripada yang terbabit. Sabar dulu, belum sampai ke penghujung. Wah, apa nih? Jalan bahu mengambil bahu jalan. Pak sebut apa sini? Yang sebelah kiri itu. Saya diantara daripada orang yang sering jalan situ. Tak apalah ngaku lah dulu. Tapi setelah ada peraturan, katanya daripada pihak JPJ, polis trafik, sampai bagi kebenaran kepada sesiapapun kereta di belakang boleh tangkap nomor plat dia dan boleh laporkan akan kena saman 2.000 ringgit. Sejak daripada hari lebaran yang lalu, sudah tak ramai mana yang berani memandu atau juga ngambil jalan sebelah kiri. Ikut aturan, break lagi, jalan, break lagi, jalan, break lagi. Situ masalah kosong, tak ada orang. Kenapa tidak berani? Karena aturannya ketat. Ancaman daripadalah sampai ke tahap itu tak? Yang tak sembahyang, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar? Qalu lam nakum minal musalli. Kami tidak tergolong dan tidak termasuk daripada orang yang sembahyang. Dalam berapa ramai yang melanggar sembahyang, yang meninggalkan sembahyang jauh. Tiap hari dalam berapa kali ganda lebih ramai daripada yang mengambil jalan atau bahu jalan. Bahu jalan tadi itu ancaman daripada polis trafik saja. Sebenarnya kalau dalam keadaan emergensi, kalau di Jakarta yang penting tak ada nampak kereta polis di depan.
Ambil kiri. Ingat kan semalam pada nih kawan-kawan baru saja datang ke Bogor. Jadi pada waktu itu dibahas sama kawan-kawan ada jalan sebelah kiri. Kenapa saja kek ada nyala lampu polis tuh kita mengelak ke depan dan kita masuk ke tengah-tengah sana supaya tidak kelihatan. Kalau dia nak saman pun tak boleh, kenapa? Karena kereta banyak di belakang. Itu undang-undang manusia. Tapi di sini kenapa jadi berkurang? Tak sebanyak 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, sebab kena peraturannya ketat. Karena kita yakin bakalan kena saman 2000 Rm, penjara 6 bulan atau kedua-duanya. Naudzubillah. Akhirnya tak ada yang berani, yang samsing pun tak berani lagi jalan seperti itu. Terpaksa ikut beratur perlahan. Apapun jenis keretanya, sama jam dan macetnya. Allahu Akbar, kata Kancil, senasib kita, alhamdulillah. Cakap sama Jaguar di samping. Jaguar beli berapa kali gada harga Kancil. Orang juga terpaksa jalan perlahan. Kereta mewah, kelajuannya 260. Jalan 40 berhenti, 40 berhenti. Ketika alza pada muka, harga mahal tapi jalannya perlahan. Itu keyakinan. Itu yang Nabi kita tanamkan, yang sehingga muslimat tidak ada lagi yang meninggalkan sembahyang berjamaah, tidak ada yang membuka aurat, tidak ada lagi yang tidak ikut serta dalam kebajikan. Perempuan di waktu subuh yakhrujna mutalabbi'atin bimurutihinna, yang dengan mereka pergi dengan mengenakan selendang menutup daripada kepala sampai ke ujung kaki, la yu'rabna minal ghalas, tidak ada seorang pun yang mengenal mereka, yang walaupun di waktu subuh, yang walaupun dalam suasana sejuk. Pernah keluhan yang disampaikan oleh Sayyidina Bilal, oleh sahabat setelah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ujung, La ilaha illallah. Dengan kejadian, 2 kejadian insya Allah. Dengan kejadian yang pertama, Nabi kita praktik masjid ramai mana? Bilal, apa pasal? Masalah apa? Kenapa begini? Mana orangnya? Mana jamaahnya? Masjid kosong. Jadi kata Sayyidina Bilal, al-bardu ya Rasulullah, suasana sejuk, terlampau sejuk. Kita di Putrajaya tak sejuk mana, hujan pun tidak. Itu pun masjid masih kosong lagi. Ya kan? Tak payah masjid Putrajaya, tak payah dengan masjid-masjid terlalu besar. Surau Al-Amin pun penuh tersebut. Bukan surau Al-Amin, semua surau di negara kita. Apakah UUM saya sudah masuk, Yuniza atau dengan kuzahnya zaman dahulu saya sudah masuk, atau juga dengan UII pun juga saya sudah masuk, UKM saya sudah hampir merata tempat saya sudah masuk. Kalau pada tuh salat berjam jamanya tak ramai mana? Katanya mahasiswa-mahasiswi 20.000, 30.000, seperti dengan UUM 30.000. Oke, tolak non muslim dalam 15.000, masih ada 15.000 orang. Tolak yang uzurnya, takkan semuanya uzur. Yang uzur itu perempuan, takkan laki-lakinya juga uzur. Minta maaf saya, ada beberapa orang cigu lagi mengandung, ada beberapa orang bapak pensyarah lagi mengandung, ada beberapa orang Haji Mahmud, Haji Mas'ud, Haji Ali, Inci Amran, Inci Sulaiman, Inci Mahmud, itu semuanya dalam keadaan uzur, sudah istihadah semuanya. Tidak ada berita seperti itu. Tapi mana mereka? Itu kita masih belum mampu untuk menanamkan keyakinan yang 27 kali ganda pahalanya itu dengan jamaahnya. Belum lagi dengan langkah-langkah kaki pada waktu kita langkahkan ke masjid. Kebaikan yang kita dapatkan, kesalahan yang terampunkan, dan hajat yang kita peroleh. Jadi dengan mereka kalau sampai dipapa sekalipun, tetap saja mereka tidak akan meninggalkan sembahyang berjamaah. Kenapa? Kembali kepada pembicaraan kita. Iman dan yakin yang mesti ditanamkan di dalam hati. Makanya kita tidak menyentuh politik, tapi ahli politik manapun kalau tidak mampu untuk menanamkan keimanan dan keyakinan yang mantap dengan keilmuan yang mantap,
tidak akan mungkin prinsip matlamat, target, tujuan yang kunci yang kita inginkan itu akan tercapai. Makanya sebagaimana saya katakan tempo hari, sulit untuk kita sampai kepada target yang kita harapkan. Sebab kita daripada corak yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, bukan semuanya bermula daripada Iqra, bukan semuanya bermula daripada ajaran Al-Quran dan hadis. Kita bermula daripada pahaman British, daripada pahaman Prancis, teknologinya Jepun, atau juga pengajiannya daripada orientalis yang tidak percaya dengan Al-Quran dan hadis, atau yang tidak beriman dengan agama yang kita anut. Maka kena lepasan daripada sana, itu yang diberikan amanah oleh umat, itu yang mendapatkan kepercayaan daripada negara. Karena mereka tidak tahu macam mana. Saya tidak akan beli jenis kue yang saya tidak paham, yang saya tidak tahu rasanya. Dengan namanya saja sudah menakutkan, tapi karena sudah yakin dan karena sudah pernah mencoba, saya berani makan. Apa dia? Tahitek. Dengan namanya saja sudah keciuman bau boso. Belum dimakan lagi. Tapi selepas dihidangkan tahitek tadi itu, kita coba sedikit, rasanya sedap dan manis, maka kita sudah tidak risau dan bimbang. Kenapa? Karena sudah tertanam keyakinan tai itik lantang saja khusus itu yang nyaman dimakan. Kan yakin tak? Coba tai itik Indonesia, Kedah, Terengganu, entah maaf dulu. Dapat pahala sih, yang walaupun dapat pahala selama dunia akhirat, yang walaupun selama dunia akhirat. Kenapa? Karena kita tahu tai itik itu bosok dan membahayakan. Baru kita dapat membandingkan keadaan dengan keadaan. Kenapa sampai dengan kita berani memakannya? Karena kita sudah coba. Daripada percobaan tadi itu timbul suatu keyakinan, sehingga dengan kita jangankan memperli, mencerca, marah kepada tuan rumah, kata tuan rumah minta maaf. Jadi hari ini kebetulan tadi saya ke Pekan beli kue, ada makcik jual tahitik. Jadi saya sekarang hari ini saya nak sajikan tahitik buat saya, insyaallah di rumah saya. Saya tak marah-marah, senyum saja, senonoh, masya Allah, tabarakallah. Karena saya tahu rasanya. Sekarang pemerintah dunia Islam tidak tahu rasa syariat itu seperti apa. Macam mana mereka mau melaksanakannya? Macam mana mereka nak laksanakan kalau mereka tidak yakin? Macam mana mereka yakin kalau mereka tidak tahu? Bagaimana mereka tahu? Ulamanya tidak bagi tahu. Ulamanya kemana? Nak langsung melompat kepada politiknya, tapi tidak dititik rakyat terlebih dahulu. Tanamkan ilmunya yang mantap dengan keyakinan yang kuat. Rakyat akan meminta dan menuntut agar dilaksanakan undang-undang Allah, perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Itulah strategi dakwah dan juga hijrah, dan itulah yang diasuh oleh Sayyiduna Rasulullah SAW. Maka tidak ada suara-suara janggal, yang protes, yang komplain, perumpamaan-perumpamaan yang pernah diperumpamakan sebelumnya. Bahaya betul. Kalau sampai undang-undang potong tangan itu dilaksanakan, akan terdapat pergelempangan tangan di sana sini. Itu diperkatakan. Akan terdapat kepala penggal di pojok sana, di pojok sini. Itu juga diperkatakan. Nah, kenapa sampai terucapkan kata-kata seperti itu? Saya baru di sini pernah minum sirap Bandung. Di Indonesia tak pernah, dan memang tak ada. Dan orang tak tahu. Sirap Bandung itu ada di Malaysia saja. Orang Bandung pun tak tahu. Tapi setelah saya rasa memang sudah. Tidak apa masalah. Saya minta maaf, ini mungkin orang rumah nak buatkan sirap Bandung, atau tak buatkan teh, tak buatkan Milo, tak buatkan teh tadi apa segala macam. Jadi saya tak ada masalah kan kalau saya minum sirap Bandung. Saya kata tak ada masalah. Kenapa saya terima? Sebab karena saya tahu dan yakin sirap Bandung sedap. Nasi mandi, coba kalau seandainya kata tuan rumah minta maaf, hari ini saya akan sajikan nasi tayamum. Bingung kita. Sebab karena kita tidak pernah tahu. Kalau nasi mandi kita tahu, nasi tayamum kita tidak pernah dengar. Apalagi kalau dengan nasi wudu misalnya. Itu ceritanya. Begitulah dengan hukum. Orang yang sudah pernah menikmati kelezatan dalam ibadah, tak nak kalau sampai menangis, muslimat nangis.
yang pada waktu mereka sudah merasakan kenikmatan dan kelezatan untuk mendapatkan takbiratul ihram yang pertama bersama imam, itu sampai ditakziahi 3 hari 3 malam, hantar Facebook, hantar ke dalam grup WhatsApp, hantar SMS, angkat ganggang telepon, insya Allah mungkin lain kali, mudah-mudahan Allah bagi kemudahan, Allah bagi kemudahan, Allah bagi taufik dan hidayah, tidak ada sembarang halangan dan rintangan, agar dengan Anda pun juga dapat mendapatkan pahala, juga berjaya untuk mendapatkan pahala takbiratul ihram yang pertama bersama imam. Disabari orang itu sedih betul. Kita bukan sangat ketinggalan takbiratul ihram, masbuk tak sembahyang berjamaah pun kita masih santai senyum lagi. Sahabat tidak demikian. Ketinggalan takbiratul ihram pertama bersama imam, takziahnya 3 hari, seperti kematian anak. Kalau sampai tidak berjamaah, ketinggalan rakaat itu seminggu. Kesian Haji, kenapa Haji sampai terlambat Haji, kenapa sampai masbuk? Jadi yang mentakziahi sedih, yang ditakziahi pun juga menangis. Kita biasa-biasa saja. Kalau 24 jam sembahyang maghrib sendirian, zuhur sendirian, asar sendirian, isya sendirian, subuh sendirian, tak ada masalah, biasa-biasa saja. Kalau kita jamak takhir kelima-limanya pun tak terlalu masalah sangat. Kenapa? Karena kita tidak ada yakin. Itu saja permasalahannya. Jadi mudah-mudahan, tadi saya katakan setengah jam daripada azan, dengan sedikit masukan tentang strategi hijrah yang Nabi kita asuh, dan juga dengan beberapa pendahuluan yang Nabi kita rancang dan atur, mudah-mudahan sedikit memberikan masukan yang bagus kepada kita, tanamkan keyakinan, dan agar keyakinan kita semakin mantap, agar keyakinan kita semakin kuat, maka mulai daripada pendidikannya, daripada pengajiannya, daripada halaqahnya, daripada bimbingannya. Jadi mau tidak mau, agar kita sayangkan agama kita, agar kita sayangkan Islam, tidak akan mungkin sebagaimana kita dengar hanya dengan satu kotak sepermi iman tergadaikan. Hanya dengan janji akan boleh menikahinya, iman tergadaikan. Hanya dengan janji yang dijanjikan belum pasti akan mendapatkan kenaikan pangkat, iman tergadaikan. Kenapa sampai semurah itu? Karena kita tidak mengenal dan juga tidak mengetahui betapa berartinya nilai iman dan yakin. Al-imanu bila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dicencang-cencang, digeragaji, dibelah dua, dibakar hidup-hidup, atau dinyalamkan ke dalam air, tetap saja mereka tidak akan menggadaikan, tidak akan menjual iman dan yakin. Kenapa? Sebab sudah tersemat dan berpangkalan di dalam hati. Jadi bermula daripada pengajian, ikuti pengajian di sana sini. Mungkin kadang-kadang dengan jamaah tabligh apa yang mereka tanamkan? Yang mereka tanamkan fadhail. Kalau kita tahu fadilatnya, macam mana dengan kita? Kita beli itu dan ini kalau kita tidak tahu fadilatnya. Saya tidak akan beli handphone kalau saya tidak mengerti. Kenapa? Sebab karena kita tidak pernah menggunakan. Tapi kalau pada waktu kita sudah tahu kegunaannya, masyaallah tabarakallah, tidak disuruh pun kita beli. Nah, begitulah juga dengan ilmu. Pelajari itu lebih dahulu, setelah dipelajari cari lingkungan dan suasana yang mampu untuk beramal dengan ilmu. Tengok, kawan-kawan kita terbawa-bawa juga khuruj sampai 40 hari. Dahulu jangankan khuruj 40 hari, untuk khuruj ke masjid saja tidak boleh. Ke masjid pun datang akhir balik awal. Itu pun belum masuk ke masjid, sembahyang di luar. Ada tak yang sembahyang di luar? Ada kan? Ada. Tapi carilah ada. Itu di luar sana tuh. Sebab dalam kepala dia, saya masuk ke dalam, pertama sesak, yang kedua susah keluar. Itu yang dipertimbangkan. Tidak mempertimbangkan di luar, satu, tidak mendapatkan baris saf yang rapi. Yang kedua, kalau di masjid tidak mendapatkan pahala etika. Yang ketiga, tidak mendapatkan tumpuan dan perhatian tumpuan para malaikatul kiram. Yang keempat, tidak akan mendapatkan curahan rahmat sebab kita sudah berada di luar masjid. Itu tidak dipertimbangkan. Kenapa tidak dipertimbangkan? Kenapa kau tidak tahu? Kenapa tidak tahu? Minta maaf dengan bahasanya. Sebab ramai di kalangan ulama-ulama kita yang mampu untuk memberitahu, yang mempunyai potensi, yang mempunyai power dan kemampuan untuk mendidik umat melompat kepada dunia politik,
nak laksanakan Islam dengan politiknya, tapi persiapan rakyat masih belum ada, bukan masih belum mantap, masih belum ada. Maka bagaimana kita menghayalkan akan sampai pada target yang kita inginkan, sedangkan tidak mempunyai tangga batu loncatan yang membawa. Ada wabillahi taufik. Dalam beberapa menit dipersilakan. Silakan Facebook dulu. Nih, kenapa ada begini nih? Dulu tak ada yang begini nih. Sebab yang ini nih langsung ke mulut. Kalau yang hak sini nih muslimat ke bawah dia. Jadi kalau nak suara lebih lawak, lebih cantik, maka kita mau tidur imam tuh kena situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hembusan angin, tiupan mulut ke depan. Mikrofon sini. Akhirnya suara tidak begitu clear. Datang yang ini, hembusan angin dan bunyi suara langsung ke mikrofon. Jadi clear betul. Tapi bagi saya jarang-jarang. Jadi imam pakai mikrofon begini, sebab rasa terganggu betul, seakan-akan seperti pilot mau mendarat aja. Itu lagi. Kan pilot saja kan yang pakai itu berhubungan dengan tawar, mau mendarat, mau terbang, mau take off dan lain sebagainya. Satu, kemudian yang kedua pada masa sujud, dia terpaksa kita kena ijaz. Tak boleh dengan kita sujud secara sembarangan. Sujud sembarangan itu masuk ke mulut. Akhirnya kita perlahan, berarti cukup mengganggu atau agak mengganggu kenyamanan dan kekhusyuan kita dalam sembahyang secara khusus dengan tuan imam. Kalau di sini, ya, itu tidak mengganggu. Kenapa? Satu, kita selesa. Nak sujud lagu manapun, insya Allah dia tidak akan mengganggu kita. Tapi bagaimanapun, bukan itu sasaran pembicaraan kita. Ini kita beli sebab sasaran kita supaya bacaan imam itu lawa, jelas, kedengaran dengan makmum. Karena kita yakin tentang itu, kita beli yang ini, yang walaupun ada sedikit hambatan dan gangguan kepada kekhusyuan kita dalam sembahyang. Jadi saya katakan, satu ilmunya, yang kedua suasananya. Maka kawan kita yang tak pernah kemana-mana tadi itu, karena kawan-kawan tanya, 4 tahun India, Pakistan, Bangladesh, ini Istimewa Tunggi, ini Temboro, ini ternyata pernah di Ancol, ini ternyata pernah menghadiri istimewa di Pakistan dan juga di India. Akhirnya yang walaupun dia tidak pernah keluar karena ada suasana, termotivasi untuk pergi sampai 4 bulan jalan kaki lagi. Begitulah kebaikan-kebaikan yang seumpamanya. Kita tak pernah pergi ke Mekah. Kita tidak pernah sampai ke Mekah, tapi kena ramai yang mengajak kita, atau juga kena kita ramai tahu orang-orang yang sudah sampai ke sana. Termotivasi juga hati kita untuk kita datang ke Mekah, agar kita juga termasuk salah seorang daripada yang melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kenapa? Karena yakin pahalanya besar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini ramai yang mengaku atau mendahului sebagai pakar hadis. Persoalannya, apakah kriteria atau ciri-ciri untuk menjadi pakar hadis? Tak payah pakar hadis lah, tak payah. Kalau kita dikatakan pakar bedah saja, agak-agaknya kalau saya beli buku-buku yang berkenaan dengan bedah membedah, apa boleh saya jadi pakar langsung? Saya buka klinik, pakar spesialis bedah jantung misalnya. Orang jangankan untuk pasrah, dengan saya saja dikatakan pakar jantung itu sudah menggigil ketakutan. Ini bakalan kena sembelih lah sama dia, bakalan mati lah kalau dia yang membedahnya. Jadi kita tidak sebut pakar kepada orang yang baru saja belajar, mempelajari tentang ilmu perobatan. Kita juga tidak sebut pakar dengan seseorang yang baru saja mempelajari tentang bidang teknologi atau juga hal-hal yang seumpamanya. Maka begitulah juga dengan ulama hadis. Kalau nak disebut pakar, kepakaran dari sudut mana? Apakah yang dimaksud kepakaran itu sampai dengan gelaran al-muhaddis misalnya, atau juga al-hafiz, atau juga al-hujjah, al-hakim? Kalau menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, pernah beliau mengungkapkan satu ulasan tentang atau menjawab pertanyaan dari
daripada seseorang apakah layak untuk mengeluarkan fatwa halal dan haram oleh seorang ahli hadis, apakah layak untuk dia berijtihad oleh seseorang yang mempelajari ilmu hadis setelah dia menghafal 100.000 buah, 10.000 buah hadis. Imam Ahmad mengatakan tidak. Bagaimana kalau dalam 20 ribuan? Imam Ahmad mengatakan itu juga tidak. Sampai kepada 40 ribu mungkin. 40 ribu buah hadis baru dikatakan mungkin layak barangkali untuk menjadi mufti atau juga untuk mengistinbat hukum hakam daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kita tidak mengingkari adanya sebagian daripada sahabat-sahabat kita yang punya PhD, tapi PhD-nya tuh kadang-kadang Masya Allah Tabarakallah bukan dengan penafsiran yang sebenar. Kadang-kadang PhD itu tidak lebih daripada perangai hasud dengki. Itu PhD-nya. Dengki dengan ulama-ulama kita dahulu. Ada PhD, Indonesia sebut S3. Kalau PhD-nya itu hanya menanamkan sifat perangai, hasud, dengki, iri dan cemburu kepada ulama-ulama kita dahulu, disalah-salahkan, diberi. Imam Syafi'i di antara daripada yang kena sasaran, Imam Nawawi juga di antara daripada yang kena sasaran. Lebih elok dan lebih mendingan dia tidak punya gelar. Sebab kenapa? PhD itu sebagai simbol, sebagai lambang yang menunjukkan atas keilmuan yang mantap. Tapi itu pun hanya setakat dalam beberapa tahun saja. Dengar, kalau kita nak dapatkan PhD sekarang ini, kadang-kadang kita peroleh daripada gelaran, kadang-kadang kita peroleh daripada penghormatan dan pemberian, kadang-kadang kita dapatkan itu daripada kajian. Jadi jenjang yang pertama dengan BI. BI kuliahnya 4 tahun. Kuliah 4 tahun kita boleh dapat BI Baccalaureus. Atau dengan sejarah muda. Untuk kita dapatkan sijil sejarah muda, kita tahu, saya pernah duduk di bangku kuliah. Jadi, ini dengan muqarraratnya atau dengan kitab-kitab buku-buku yang kita pelajari itu tidak pernah dibaca dan dipelajari sampai habis. Katakan saja pada tiap tahun materi yang akan dipelajari itu 10, paling banyak yang dipelajari 3, 4, 5, 6. Sehingga lepasan kuliah syariah di Al-Azhar Asy-Syarif sekalipun itu belum menguasai fikih daripada I sampai kepada Z. Selama 4 tahun sedikit dengan bab ibadah, tahun kedua sedikit dengan bab muamalah, tahun ketiga sedikit dengan bab jinayat, hukum hakam nikah kawin, kemudian tahun keempat sedikit dengan hukum hakam yang berkenaan dengan qadha dan penyaksian. Itu saja. Tentang ibadah paling yang dipelajari wudu, tayamum, sembahyang, puasa tak ada, haji tidak ada, zakat tidak ada. Banyak yang balik daripada zat. Coba rungkaikan. Kenapa? Tidak perlu tanya tentang hikmahnya. Minta keterangan zakat onta itu bermula daripada berapa sampai kepada berapa. Dia tidak boleh jawab. Kenapa? Sebab dia bukan baca kitab daripada kulit ke kulit. Itu latar belakang jenjang yang mendapatkan PhD. Selepas 4 tahun dapat BI, ajukan tajuk kuliah 2 tahun. Ada yang tidak kuliah, ada kuliahnya 1 tahun. Setelah kuliah 1 tahun, itu pun siki-siki saja. Ikut profesor kita, ikut pengarah kita, ikut pembimbing kita. Misalnya pada program S2 bahasa Indonesia, S2 sebut program MI, itu ada 3, 4, 5 materi saja kita pelajari. Itu pun tidak semuanya, bagian kecil. Yang penting pada masa pemeriksaannya dengan tesis kita dapat kita pertahankan 1 tajuk pembicaraan saja. Misalnya seperti salah seorang daripada sahabat kita di sini yang dapat PhD daripada Yarmouk, dia hanya menulis tentang khitan, tentang besunat, dapat PhD dari situ. Jadi terus mengaku pakar hadis. Maksudnya pakar hadis itu berarti penguasaan terhadap ilmu hadis secara keseluruhan. Kita nanti dululah. Kita tidak boleh meyakini, tidak boleh percaya hanya satu bidang ilmu. Seseorang tuh pernah masuk bengkel atau juga belajar ilmu perbengkelan, mempelajari cara perbaikan kereta. Tapi kereta yang dia pelajari itu tidak lebih daripada jenis Prado. Begitu ada dengan BMW ataupun juga dengan Rolls Royce atau juga dengan Jinto. Maaf, bukan Jinto, itu masih Prado lagi. Tersilap. Dengan Rolls Royce misalnya, atau juga dengan Bugatti atau dengan Lexus. Kita tak berani serahkan kepada dia. Sebab dia memang pakar, tapi kepakarannya Kalisa, sama Alza, Jinto.
Izura, Neng Bezura, Jennifer, ya itu oke. Berani tak kita yang punya Mercedes S-Class bagikan kereta kita itu kepada orang yang kepakarnya dalam bidang itu. Jadi kita kata dia bukan pakar spesialis dalam semua jenis kereta. Nah, begitulah kalau disebut pakar hadis, berarti penguasaannya dalam bidang hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana dikatakan pakar? Dia tidak pernah membaca hadis daripada kulit ke kulit. Ya, katakanlah dengan seumpama kutubus sittah, 6 buah kitab hadis. Pernah dibaca secara talaki sampai habis. Nah, kenapa talaki? Apa pula talaki? Untuk meyakinkan dan memastikan. Ya Arhamar Rahimin, belajar gratis saja ada guru. Makanya kenapa kita dengan fatwa-fatwa yang merepek, fatwa-fatwa yang tidak keru-keruan, kena belajar sendiri, tidak berpanduan kepada pandangan para ulama sebelum mereka. Jadi rasa-rasa kalau sudah DPC berarti jadi mustahid mutlak, itu yang jadi salah, itu yang membuat benda jadi bercelaru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dari kulit ke kulit kita dapat panduan dan bimbingan daripada ulama-ulama yang sebelumnya juga mendapatkan bimbingan daripada ulama, bersambung sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, itu meyakinkan pahaman orang itu benar. Coba tengok, pernahkah dengan seorang langsung pandai main karate, silat, karate, gusti, itu ada guru semuanya, bertalaki dengan guru. Pergi ke Jepun. Jepun atau Cina? Hah? Jepun ada juga kan? Jepun yang samurai itu kan? Atau kalau Cina yang kompo apa itu Cina kan? Nah, coba. Tuh Bruce Lee tidak akan jadi langsung jadi Bruce Lee, Jackie Chan tidak akan langsung jadi Jackie Chan kalau tidak pernah ada guru. Belajar guru talaki, takkan untuk ilmu bela diri saja bertalaki dengan guru, sementara bidang ilmu agama, hukum hakam yang menentukan masa depan umat langsung belajar sendirian saja. Tidak apa-apa, untuk tambahannya tidak ada masalah, tapi harus ada penguasaan. Jadi seperti itulah lebih kurangnya. Bukan kita tidak percaya, bukan karena kita tidak yakin, tapi kita tidak dapat memastikan kepakaran yang bukan pakar, kepakaran yang diakui kalau pada saat latar belakangnya hanya dengan BE, MI, dan PSD. Saya tahu, saya juga pernah mengikuti program MI. Terus seperti apa? Seperti yang saya katakan, kuliah 2 tahun. Selepas kuliah 2 tahun, kita ajukan topik judul apa? Tentang poligami. Poligami saja. PSD dalam bidang poligami. Terus nambahkan diri kepada sebuah hukum hakam. Nanti dulu. Sebab ada ulamanya dan juga ada pakarnya, ada pakar spesialisnya. Lebih kurang seperti itu. PSD satu topik pembicaraan saja yang ditulis. MI juga satu tajuk pembicaraan saja yang ditulis. Dia memang menguasai betul. Mungkin tentang Islamirat dia menguasai, mungkin tentang zakat dia menguasai, tapi belum tentu dengan cerita ini. Salah seorang daripada hamba Allah dikatakan pakar spesialis dalam bidang ilmu bahasa, dalam bidang ilmu nahwu. Maka karena dia ada PSD yang benaran, bukan PSD perangai hasud dengki, bukan. PSD yang benaran. Pada waktu ditanya tentang ilmu nahwu, kata Yanci, minta maaf. Saya bab maf'ul, bab fa'il, naibul fa'il, mubtada khabar, bab maf'ul mutlak, bab masdar, itu saya tidak tahu. Bab na'at, bab atap, saya tidak belajar. Tapi awak kan ada PSD, ya betul. PSD saya dalam bidang huruf jar. Huruf jar tak? Min, yang membuat kalimat itu jadi baris ke bawah itu namanya huruf jar. Membuat kalimat jadi baris ke bawah. Min, ila, an, pi. Akhirnya, ini luar biasa juga. Berarti saya boleh tanya tentang makna fi, boleh tanya tentang makna ila, boleh tanya tentang makna min, boleh tanya tentang makna birajulin, bil masjidi, ilal masjidi, ila suki, atau fil masjidi, fil baiti, atau juga fid dukani. Saya boleh tahu, kata dia, minta maaf. PSD saya bukan tentang fi, bukan tentang min. PSD saya tentang makna bahasanya. Jadi lebih kurang seperti itulah. Dia boleh tunjukkan, kamu pernah belajar semuanya, oke kita akui dia sebagai pakar. Tapi kalau nyasaka dengan program PSD-nya saja, terus mengatakan dia sebagai pakar spesialis, nanti dulu. Itu memperangkap dan juga menipu umat. Kenapa? Sebab kalau seandainya ilmu hadis tidak dipelajari daripada kulit ke kulit, apalagi kalau dengan rijalul hadis, dengan ruwat,
rahwi dengan al-marwi, hadis secara riwayatan, hadis secara dirayatan, itu kalau tidak dipelajari dengan fasad, tidak patutlah dengan seseorang mengatakan dia sebagai pakar dalam bidang hadis, pakar dalam beberapa buah hadis, oke. Tapi pakar hadis itu secara global, hadis ada jumlahnya tidak kurang daripada ratusan ribu. Oke, katakan saja dalam Sahih Bukhari pun itu tidak kurang daripada dalam 8.000 buah hadis. Jadi dari sudut mana kepakaran kita? Daripada sudut rawi-rawi yang meriwayatkan, tahu berguru dengan siapa, mengaji dengan siapa, murid-muridnya, sika atau tidaknya, dan juga tazkiyah, ta'dil daripada para ulama al-jarh wa ta'dil. Kemudian pula dengan gharaibul hadis, ada kitab-kitabnya, hadis-hadis yang asing dan maknanya yang memang agak susah dipahami kecuali kalau kita dengan menggunakan kamus, atau juga dengan kitab gharaibul hadis, ataupun juga tentang al-hadisul mutawwal, hadis-hadis yang banyak. Ilmu hadis itu dikatakan ilmu yang akan menghabiskan umur. Makanya ulama tidak banyak menyarankan dengan kita belajar hadis kecuali kalau kita punya umur panjang. Hadis beda dengan fikih. Fikih itu intisarinya. Jadi kita tidak tahu banyak tentang dalil-dalilnya, tapi kita tahu tentang kesimpulan hukum hakam. Kalau belajar hadis yang mentah dengan hadis-hadisnya, satu memerlukan umur yang banyak, yang kedua memerlukan modal yang banyak, ketiga memerlukan tenaga yang banyak. Kalau tidak layak untuk dikatakan sebagai al-muhaddis, sebagai pakar hadis, apalagi kalau sampai pada gelar al-hafiz. Al-hafiz ada yang mengatakan yang menghafal 20.000 buah hadis, tapi kebanyakan definisi daripada ulama yang menghafal 100.000 buah hadis Rasulullah. Arba'in Nawawi 40 hadis pun kita tidak hafal. Baru hafal arba'in sudah jadi pakar spesialis dalam bidang hadis. Baru pernah memperbaiki handphone model lama, terus buka shop atau juga buka kedai, service handphone semua jenama. Masya Allah, tabarakallah. Baru pernah dipijat oleh seseorang, refleksi, ditunjukkan, nih, sini nih. Kemarin tuh ada yang membijat saya di sini. Katanya untuk sakit kepala, ditanya lagi, sakit kepalanya Syekh di mana sakitnya? Kanan atau kiri? Saya pun bingung. Atau semuanya? Kalau kanan, katanya urut yang sebelah kiri. Nih sini ada yang tegang sini nih urut, begitu diurut. Jadi saya pun bingung juga. Katanya jangan percaya dan juga jangan mau. Kalau pada saat ketika sakit kepala diurut di kepala, bahaya. Itu boleh memecahkan pembuluh darah kita di sini. Sakit kepala jangan diurut, cukup membahayakan. Kalau pecah pembuluh darah kita di belakang, dah. Ya, yang walaupun tidak confirm, tapi boleh dikatakan 99% akan kembali ke alam barzakh. Jadi sehingga nih direfleksi kemarin di airport, perhatikan, tengok, dia tekan kaki, jari kaki, ibu jari satu persatu, entah yang mana satu, balik ke Perdes, buka terapi refleksi oleh Bapak Haji Sanusi daripada Perdes. Kita pikir dulu lah masuk ke situ. Jangan-jangan nanti saraf yang aktif pun jadi hancur. Yang tadinya jos akhirnya jadi berkurang. Innalillah. Jadi saya ada masalah gangguan seksual. Jadi senang. Nanti saya terapi insya Allah. Akhirnya jadi total betul. Mati pocong. Itu gitu saja kita tak percaya. Itu baru dalam bidang perobatan. Bidang perobatan, mekanik, kereta, handphone dan yang seumpamanya. Bagaimana kalau tentang urusan agama? Ulama mengatakan adalah ilmu din. Ilmu itu adalah agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum, maka pastikanlah daripada siapa kamu belajar dan juga menimba ilmu pengetahuan Anda. Silakan. Ada yang derek sini? Sudah ada. Allah, barang soalan umum saja. Silah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun akan menjawab soalan. Sama-sama. Susun saja, buka belakang sampingnya pinta kesan. Ini Syekh, bagaimana mohon penjelasan Syekh berkenaan dengan masalah khilaf pandangan, perbezaan pandangan ulama yang pada hari ini setengahnya di kalangan masyarakat yang kurang ilmunya, contoh macam saya ialah keliru
Sehingga kan perbandingan khilaf ini dijadikan sumber hukum. Contoh, istri dan suami berpegang itu Tidak batal. Kita paham yang pelajari mazhab Syafi'i kata batal. Tapi bila diketengahkan masalah khilaf tadi, ada yang berpandangan boleh ditukar-tukar begitu-gitu. Abang mau ikut yang mana satu? Nak ikut yang batal katanya tanah batal kan? Atau ikut kedua-duanya lebih cantik? Dia boleh ikut tukar-tukar macam tu. Kita pandangan penjelasan. Abang saban hari makan nasi apa? Apakah kita saban hari makan nasi kerabu? Yang walaupun kita orang Terengganu. Kerabu kan? Dagan, salah. Yang walaupun kita orang Kelantan. Takkan saban hari kita makan nasi kerabu, yang walaupun kita Kelantan. Cuman yang aneh nasi kerabu tuh, nasinya biru bukan hijau. Saya kesana pun terkepikir. Sampai kesana pun saya pikirkan, kenapa? Padahal kan khas Kelantan tuh hijau kan? Kenapa nasi kerabunya biru? Tolong jawabkan. Tak saban pagi kita makan nasi kerabu, tak saban pagi kita makan nasi belau yang walaupun kita orang Kelantan. Macam juga tidak saban hari kita makan nasi dagan yang walaupun kita orang Terengganu. Kita pindah-pindah. Asalkan tidak memudaratkan pencernaan kita, perut kita, kesehatan kita, tak ada masalah. Macam pula juga dengan perbedaan pendapat. Masing-masing pendapat mempunyai dalil. Pendapat ulama yang mengatakan tidak batal, dalilnya kuat. Nabi kita pernah cium istibla, terus Nabi kita langsung sembahyang. Kalau batal macam Nabi kita sembahyang, kuat dalilnya. Tapi dalil yang mengatakan batal itu pun juga kuat, dan itu diasuh oleh beberapa orang sahabat. Kedua-duanya itu benar. Maka kalau begitu, bicarlah kalau dengan kita asuh, kita ambil kedua-duanya. Kalau kita tidak full, kita raikan pendapat yang berbeda. Mungkin kalau abang nak beramal dengan pendapat Imam Syafi'i, kalau abang nak beramal suci dan bersih dalam keadaan berwudu di waktu kita nak tidur, bagaimana kira-kira kita boleh tidur dalam keadaan berwudu? Batal. Cium batal. Kadang-kadang dia sentuh tangan kita, batal. Berwudu. Lepas berwudu, baring. Istri baring, kita juga baring. Jadi tak sengaja kita nak peluk dia, tersentuh tangan dia, batal. Wudu lagi. Tak boleh tidur. Akhirnya hilang tidur. Sampai pukul 2 pagi tak tidur lagi. Ulang-alik antara bilik air dengan kamar mak. Dengan katil. Udahlah, kita ikut pendapat yang mengatakan bersentuhan kulit dengan istri pada waktu kita nak tidur dalam keadaan berwudu tidak batal. Senang kita. Cium kah, peluk kah, apa kah. Kecuali yang satu itu cerita lain. Senang. Tapi dalam bab sembahyang kita tetap komitmen dengan bab Imam Syafi'i. Jadi jangan sampai tak ciuman dengan istri terus Allahu Akbar jadi imam. Nanti dulu lah. Kenapa kita beranggapan itu tidak boleh? Kenapa? Sebab kita ambil pendapat yang ketat itu lebih selamat. Jadi kita dalam bab sembahyang, dalam bab kita ikut mazhab kita, tapi ada hal-hal yang semacam tadi. Atau pada tutup musim haji perempuan Romo yang tidak pakai stukin, takut kalau tersentuh telapak kaki mereka, pasang niat wudhu yang sempurna, baca basmalah, basuh tangan, kumur-kumur, air ke hidung, kemudian basuh muka 3 kali, sapu kepala semuanya. Setelah dengan wudhu yang sempurna, ya Allah, dalam hati aku ikut mazhab yang mengatakan disentuh dan tersentuh perempuan tidak batal. Dan tawaf saja lagi. Perempuan Pakistan, bismillah ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, pung karena hidung kita. Padahal kita sudah, ini pakai kaos tangan nih, kayak sarung tangan, tangan tutup masuk dalam pocket. Minta maaf, kepala penggal. Tangan begini nih, waktu banyak jemaah haji kita tahu begini. Selongkoy, badan stoking, laki-laki nih ceritanya, tangan masuk ke dalam atau ketakutan sekali jalan dengan wanita-wanita Pakistan kan tak pakai apa? Kaki tak pakai stoking, tangan juga terbuka. Tapi masalah tabarakallah yang walaupun sudah pakai sorban kelihatan muka dengan hidung ya. Dapat perempuan Pakistan tadi itu diangkat tangan bismillah Allahu Akbar karena hidung kita. Nalillah berudu boleh tahan, turun ke bawah jauh, turun keluar lebih jauh, banyak masalah. Jadi untuk diketahui
Lebih kurangnya, saya tidak mengatakan sama, cuma untuk supaya mudah kita pahami, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu seperti perbedaan kita dalam, seperti perbedaan selera seseorang, asalkan resepi atau juga jenis masakan yang dimasak itu jenis masakan yang halal, betul, dan juga ada perincahnya, tidak membabikan, tidak termasuk perincah atau juga dengan bumbu-bumbu yang tidak dibolehkan, maka saja tidak ada masalah. Kenapa? Sebab perbedaan pendapat daripada ulama itu adalah rahmah, yang sehingga alhamdulillah dengan kita boleh mendapatkan kelonggaran-kelonggaran hukum. Kalau ikut mazhab kita harus dinikahkan oleh wali yang sahih dan adil. Kalau walinya tidak adil macam mana? Selalu ditanyakan saya, Assalamualaikum, salam. Apa hukumnya kalau bapak yang kaki rokok menikahkan anak gadisnya atau anak darahnya? Sedangkan banyak ulama mengatakan merokok hukumnya haram, fatwa kebangsaan haram, fatwa Mesir haram, fatwa Kiai Tuan dari Bandura sunat, maka ada mengatakan wajib. Itu mengelirukan. Ada fatwa yang mengatakan sunat dan wajib. Kata dia, bagaimana tidak wajib? Bekerja itu wajib. Saya tidak boleh kerja kalau saya tidak merokok. Kenapa kerja itu wajib? Maka merokok pun juga punya wajib. Begitu dengan dalilnya. Mudah-mudahan tak ramai mana ulama-ulama yang seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dengan perbedaan pendapat tentang nikah kawin. Ikut mazhab kita harus dinikahkan oleh wali yang sahih dan juga oleh dua orang saksi yang sahih dan adil. Gimana kira-kira kalau yang menikahkan itu ternyata kaki rishwah, kaki korupsi, koruptor, di Indonesia sebut koruptor. Rishwah suatu perbuatan yang terkutuk. Dia toke minuman keras, tapi dia punya anak darah, dia yang menikahkan. Dalam keadaan seperti itu kita ikutkan pada pendapat ulama Hanafi yang mengatakan boleh saja wali fasik untuk menikahkan anak kandung dia sendiri. Rahmat dan rahmat. Jadi dengan adanya perbedaan pendapat hidup kita jadi lapang. Tapi bukan berarti cedok sana cedok sini, itu namanya talfik, itu tidak boleh. Yang mudah-mudahnya saja itu akhirnya nanti tidak sembahyang. Yang pernah kita dengar dari guru-guru kata kita kena memahami empat mazhab baru bertukar. Jadi macam mana kaedah dia kalau kita nak? Kita nak pindah ke empat mazhab. Kalau pindah ke mazhab yang lain, kita kena paham tuh mazhab yang kita pindahi, masalah yang nak kita pindahi saja. Jadi kita nak pindah dalam bab nikah kawin, ikut mazhab Imam Abu Hanifah, boleh saja perempuan menikahkan diri dia sendiri tanpa dengan perantaraan wali. Ini anak perempuan sedang berada di Mesir. Hubungan dengan keluarga sudah terputus. Nak bagaimana nak menikah di sana? Sedangkan abang tak ada, adik-beradik pun juga tidak ada, keluarganya, orang tuanya dia pun tidak pasti. Orang tuanya lagi sedang berada di mana atau hidup atau mati dia juga tidak tahu. Udah kita ikutkan kepada mazhab Imam Abu Hanifah tentang bab itu saja. Tidak mesti kita tahu mazhab Imam Malik macam mana, mazhab Imam Ahmad macam mana. Cukup dengan berpindah kepada mazhab yang kita pindah, kita pelajari caranya dalam mazhab itu. Jadi tidak semuanya. Kecuali kalau abang hari ini dah makan nasi mandi, besok biryani, berikutnya makan nasi tom yam, makan masak 4 rasa, 3 rasa, berikutnya nak makan nasi kari kambing 40 hari. Herungan di Keluang, Johor, Keluang, Johor. Ada satu restoran kari kambing 40 hari. Kambing kurut 40 hari. Sedap, memang nyaman betul. Jadi kalau dengan kita tak nak tahu rasa nasi biryani, tak payah kita ngaji tentang biryani. Cukup kita passion kita 2 saja kegemaran kita. Kegemaran kita nasi kerabu dengan nasi dagan, pelajari yang 2 itu. Kita orang Kelantan, nasi dagan kita pelajari, nasi kerabu kita pelajari. Suatu waktu kita makan nasi dagang, kita bertaklid dengan orang Terengganu, macam itulah lebih kurangnya. Jadi apakah saya harus mempelajari cara pembuatan nasi dagang ala Indo? Tidak mesti. Kenapa? Sebab yang kita perlukan nasi dagangnya orang Terengganu. Itu misal saja. Jadi jangan dimisal-misalkan seperti itu. Terus kita untuk memahamkan permasalahannya. Terakhir. Salam wabarakatuh. Si mati ada meninggal
Ya. Soalan pertama, bilakah masa harta waris itu akan diakhirkan kepada ahli waris? Dan soalan kedua, apakah hukum sekiranya ada ahli waris yang belum mendapat hak harta waris tersebut, adakah si mati akan terseksa atau ahli waris yang tidak mendapat? Warisan harta pusaka seketika meninggal dunia dengan hembusan napas yang terakhir, hukum hak kepemilikan itu sudah berpindah secara otomatis, secara langsung. Tidak menunggu keputusan mahkamah atau juga tidak menunggu kebenaran daripada semua pihak. Jadi hukumnya itu secara spontan, secara langsung dengan kematian daripada yang meninggal, maka semua harta kekayaan yang dia miliki itu sudah terpindah kepada ahli waris. Tapi sebelum kita agi-agikan harta warisannya, maka dengan kita harus melalui 4 jenjang permulaan. Yang pertama kita selesaikan hak-hak yang ada hubung kaitnya dengan kewajiban. Belum haji, keluarkan duit untuk melaksanakan upah haji. Belum zakat, keluarkan duitnya untuk mengeluarkan zakat kewajibannya. 1. Setelahnya itu, setelah kita selesaikan hukum hakam yang tertakluk, hukum hakam yang tertakluk kepada keuangan seperti zakat, setelahnya baru tentang hutang piutang yang kedua. Selesaikan tentang piutang yang meninggal tadi itu, pastikan biasanya wallahu a'lam di sini saya tidak pasti. Kadang-kadang selepas sembahyang, assalamualaikum ahli waris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada para jamaah semuanya yang ikut menyelenggarakan sembahyang jenazah kepada orang tua kami. Dan saya atas nama waris dan atas nama anak kepada yang meninggal ingin memberitahukan bahwasanya kalau seandainya bapak kami ada tersangkut utang piutang dengan siapapun, tolong berhubungan dengan saya. Nah, itu seperti itu. Itu biasanya. Tak tahulah di sini seperti itu. Nanti akan diambil alih oleh mereka. Jadi utang piutang itu yang nomor 2. Yang pertama tentang hukum hakam yang terkait dengan duit. Yang kedua tentang hutang piutang. Ketiga wasiat. Ada wasiat mungkin barangkali wasiat untuk yatim, untuk masjid, untuk surau, atau juga untuk airport misalnya. Jadi tak puas hati airport musalahnya suraunya kecil, tak sesuai dengan besarnya ukuran airport. Dulu di Jakarta ruang tunggunya luas sekali, suraunya di bawah tangga, 3 orang pun tak boleh masuk, 2 orang cara berdirilah. Sekarang saja sudah luas, tiap ruang tunggu ada surau. Alhamdulillah, kita sini tidak tiap ruang tunggu. Di Jakarta tiap ruang tunggu di bawah ada surau. Jadi tanda dan sebagainya suraunya yang walaupun muat untuk kira-kira dalam 5-6 orang saja dalam jamaah, tapi nyaman daripada kita KLI 1. Ya betul. KLI 1 kalau kita nak pelepasan, nak berangkat itu suraunya jauh sekali. Untuk mensiasatnya turun ke bawah jalan tempat kedatangan. Tempat kedatangan, kalau keluar sebelah kanan ada surau, itu dekat. Nah, seperti itu. Sementara KLI 2 alhamdulillah kalau kita di FK, di K, di manakah insyaallah tidak jauh mana surau dengan kita pada masa kita berada di ruang tunggu. Jadi si yang meninggal bernazar untuk diinfakkan 10 juta daripada kekayaannya untuk pembangunan surau di KLI 1. Tuh kita keluarkan 10 juta dulu. Yang pertama tentang zakat, yang kedua utang piutang, yang ketiga wasiat, yang keempat penyelenggaraan untuk menyembahyangkan, untuk kapan, untuk menguburkan, untuk mengusung dan lain sebagainya selesai. Baru yang kelimanya kita akan akikkan harta pusaka tadi itu kepada ahli waris. Tadi sebidang tanah yang waris 3 orang anak perempuan, maka cara pembagiannya 2/3, 3 orang anak perempuan akan dapatkan 2/3, maka harta kesemuanya itu akan dibagi 3. 2 bagian untuk 3 orang anak perempuan, yang 1 bagiannya akan diambil asabah oleh asabahnya. Kalau ada mungkin pak saudara misalnya, atau juga dengan saudara mereka. Kalau ada saudara kepada 3 orang perempuan tadi itu, maka dengan harta itu akan dibagi, laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Malam ini dijemput makan tak sama Ejiki jamaah, dijemput makan semuanya. Ada alhamdulillah. Tenang sedikit. Nanti kita daripada mikirkan saya ini lambat nih nak berhenti bila aku belum masak lagi di rumah.
Nanti nak singgah di tom yang mana, makan makanan apa. Tenang muslimat, ada katanya disediakan makanan dan jangan. Yang walaupun saya bukan tuan rumah, saya pelawak untuk makan semuanya. Sebab kenapa? Makan makanan dalam program-program seperti ini insya Allah akan membawa kepada keberkatan dan kesehatan. Sebab makanan itu sudah tercampak rahmat, maghfirah dan juga kunjungan para malaikatul kiram. Insya Allah akan menjadi obat dan penawar kepada penyakit-penyakitnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qomat wa aqimis shalah. Jazakumullah khairan katsiran diucapkan kepada Fadilul Syekh Muhammad Abu Al-Makki di atas perkongsian ilmu pencerahan dengan kisah-kisah yang diberikan yang kita dengar pada malam ini, berikan kita kefahaman yang baik insya-Allah dalam menjalani kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit maklumat untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada 22 hari bulan insya-Allah forum perdana